Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rika Apriani Siregar dengan NIM 666219083. Saya mahasiswi semester 5 Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis makalah yang telah saya buat berdasarkan e-book Komunikasi Lingkungan dan Komunikasi Bencana di Indonesia. Judul saya adalah Strategi Komunikasi Media Massa sebagai Langkah Mitigasi Bencana. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana. Hal ini diakibatkan karena letak geografis Indonesia berada pada lingkaran cincin, sehingga kerap kali terjadi bencana di negara kita. Dan data bencana yang cukup tinggi menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah maupun masyarakat dalam menangani bencana ini masih cukup atau masih kurang baik. Mitigasi bencana sendiri merupakan sikap kesiagaan atau peringatan dini bagi masyarakat dalam menghadapi bencana. Proses mitigasi ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat dalam rencana penanggulangan bencana baik dari pra hingga pasca. Dan tentunya peran media massa sangat diperlukan pada proses ini. Penanggulangan bencana sendiri itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada pra bencana dengan mitigasi, yaitu kesiapsiagaan dan peringatan dini. Seperti tadi akan ada sosialisasi, edukasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tanggap dan darurat, yaitu merespon bencana yang terjadi. Dan yang ketiga ada pasca bencana, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun seringkali framing media atas bencana ini bukan mencegah pada kemungkinan-kemungkinan baik yang terjadi, namun menyampaikan pesan-pesan pesimistik yang justru memperparah keadaan karena meningkatkan kepanikan di masyarakat gitu. Kita bisa ambil contoh pada saat bencana erupsi Merapi 2018 lalu, di mana itu banyak sekali pemberitaan dari media massa maupun media online yang mengarah kepada ketakutan-ketakutan masyarakat dan justru menyampaikan data yang kurang detail atau kurang spesifik, sehingga masyarakat itu bertanya-tanya dan akhirnya membuat keputusan sendiri yang akhirnya malah memperkeruh keadaan. Nah, hal ini tuh tentunya bertolak belakang dengan tujuan mitigasi bencana itu sendiri, di mana tujuannya yang pertama adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk. Dampak dari bencana ini bisa dari segi traumatik korban, terus juga korban jiwa, terus juga kehilangan rumah maupun aset berharga, dan yang terakhir itu rusaknya fasilitas umum yang mengganggu kegiatan sosial. Yang kedua itu sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Jadi tujuan dari mitigasi bencana ini adalah ke depan untuk memperbaiki nih hal-hal yang kurang atau hal yang sudah terjadi akibat bencana tersebut. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko yang terjadi, sehingga masyarakat ini bisa terus bekerja dengan aman dan hidup dengan aman juga. Nah, salah satu media massa yang dapat andil dalam proses komunikasi mitigasi bencana itu diantaranya ada televisi, karena televisi itu tidak hanya menampilkan audio saja namun juga visual, sehingga bisa memberikan bukti bahwa di lingkungan atau di lokasi kejadian itu seperti ini, terus bisa menghadirkan data yang akurat dan juga mempermudah proses evakuasi gitu. Jadi saat terjadi bencana kan pasti akan ada banyak banget tuh berita-berita hoax. Nah, televisi ataupun media massa yang lain ini dapat menepi berita-berita tersebut. Maka diharapkan bisa membangun komunikasi atau strategi komunikasi yang baik dengan tujuan yang pertama untuk menghadirkan kesepemahaman atau secure understanding. Yang kedua tuh establish acceptance. Jadi berita yang disampaikan ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang ketiga tuh motivate action. Jadi setelah masyarakat menerima berita ini, mereka bisa memberikan respon atau reaksi yang baik gitu. Dan yang keempat adalah the goals with the communication achieve gitu. Nah, itu tadi analisis makalah yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.